Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Salam damai dalam kasih Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami mohon terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa membuka hati dan budi kami, agar kami dapat memahami dan mengerti sabda-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Semoga melalui sabda-Mu hari ini, semakin meneguhkan iman kami akan Dikau, dan membuat kami semakin hari semakin mengimani Engkau. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 di antaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita telah mendengarkan perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Dalam perumpamaan ini, Tuhan menunjukkan suatu hal yang sangat kontras antara gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Kalau kita melihat
Di mana letak kebodohannya? Mengapa Tuhan membedakan di antara keduanya, gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana? Dari perumpamaan itu, kita melihat ke-10 gadis ini hendak menyambut mempelai laki-laki yang akan datang. 5 di antaranya yaitu gadis yang bijaksana, yang menyiapkan minyak untuk pelitanya. Sedangkan 5 di antaranya yaitu gadis yang bodoh, tidak menyediakan minyak untuk pelitanya, sehingga mereka kehabisan minyak ketika mempelai datang. Kita melihat dari situasi itu, mereka tahu apa yang harus mereka persiapkan. Mereka tahu bahwa mereka akan menyambut mempelai laki-laki yang akan datang. Tetapi 5 gadis bodoh ini tidak mempersiapkan diri dengan baik. Padahal mereka akan menyambut mempelai yang akan datang. Dari keduanya kita dapat melihat bahwa ada sebuah konsekuensi dari setiap hal yang mereka lakukan. Ada akibat yang mereka tanggung dari apa yang telah mereka lakukan. Dari gadis bodoh kita melihat mereka tahu akan menyambut mempelai laki-laki, tetapi mereka tidak mempersiapkan diri. Mereka tidak memikirkan resiko atas ketidaksiapan mereka. Lalu dari gadis yang bijaksana, kita dapat melihat mereka sadar bahwa mereka akan menyambut mempelai laki-laki yang akan datang. Mereka tahu hal itu dan mereka menyiapkannya. Mereka menyiapkan minyak pada pelitanya supaya mereka tidak kehabisan minyak untuk pelitanya. Ada perbedaan yang begitu kontras, yaitu bijaksana dan bodoh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita diajak untuk mempersiapkan diri dengan baik. Untuk apa? Yaitu untuk menyambut kehadiran Tuhan yang akan datang untuk kedua kalinya. Lalu, kapan Tuhan akan datang? Kita semua tidak tahu kapan Tuhan akan datang, tetapi kita tahu bahwa Tuhan akan datang. Untuk itu, dari perumpamaan di atas kita dapat belajar dari gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Seringkali kebodohan kita adalah sebuah hal yang membuat kita menutup mata, seakan-akan tidak ada konsekuensi atas perbuatan yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan saat ini, kita tidak memikirkan akan berimbas pada kehidupan kita nanti. Maka untuk menantikan kehadiran Tuhan nanti, hendaknya kita dapat mempersiapkan diri dengan baik mulai dari sekarang. Karena kita tidak tahu kapan dan harinya tiba. Agar nanti kita layak dan pantas menyambut kehadiran Kristus yang datang dan masuk dalam kebahagiaan surgawi. Bagaimana kita dapat mempersiapkan diri dengan baik, yaitu dengan menghidupi sabda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan tidak berbuat dosa dan hidup seturut dengan sabda Allah. Seperti halnya 5 gadis bijaksana dalam perumpamaan tadi, yang juga telah mempersiapkan minyak untuk pelitanya supaya mereka dapat menyambut mempelai yang telah mereka nantikan. Maka kita dapat melihat, kita dapat merefleksikan dalam kehidupan kita sendiri-sendiri, dalam kehidupan kita pribadi. Apakah kita sudah siap menyambut Kristus yang akan hadir
seperti 5 gadis bijaksana tadi? Ataukah hingga saat ini kita masih seperti 5 gadis bodoh tadi? Semoga kita senantiasa dikuatkan dan diteguhkan, sehingga mulai saat ini kita dapat mempersiapkan diri agar layak menyambut Kristus yang akan datang membawa keselamatan sejati bagi kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas rahmat dan kasih-Mu. Semoga melalui sabda-Mu hari ini, kami Kau mampukan untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik, agar kami layak dan pantas menyambut kedatangan Yesus yang akan membawa keselamatan bagi kami. Ya Bapa, semua doa ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.